Hai, selamat datang di SD Negeri 0201 Binanga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Ini adalah sekolah tempatku mengajar yang sangat kucintai. Transformasi dunia pendidikan telah mengalami perubahan seiring berkembangnya zaman era digitalisasi teknologi. Maka, pemerintah merancang kurikulum yang disebut dengan kurikulum merdeka, yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada peserta didik, di mana setiap peserta didik memiliki karakter yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Zakia Lubis. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di kelas saya dengan judul Belajar Asik dengan Pembelajaran Berdiferensiasi. Berawal dari keresahan saya terhadap hasil capaian nilai peserta didik, di mana masih banyak peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah KKM, dan juga masih banyak peserta didik yang terlihat kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Mereka terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat peserta didik, dan profil peserta didik. Bentuk pembelajarannya di kelas meliputi diferensiasi konten, proses, dan produk. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berasal dari peserta didik, tetapi juga dari diri saya sendiri dan juga dari rekan sejawat. Di antaranya, masih minimnya pengetahuan tentang pembelajaran berdiferensiasi dan anggapan dari rekan sejawat bahwa pembelajaran yang dilakukan tidak efektif. Langkah awal yang saya lakukan adalah dengan mencari informasi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya mencari informasi melalui internet ataupun bertanya kepada rekan-rekan sejawat yang melakukan asesmen diagnostik non-kognitif. Dari asesmen diagnostik yang dilakukan dan didapatkan hasil bahwa 10 orang siswa memiliki gaya belajar auditori, 12 orang siswa memiliki gaya belajar visual, dan 8 orang siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Berdasarkan tipe belajar anak, tipe belajar mandiri 10 orang, dan tipe belajar kelompok 20 orang. Untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya menyiapkan beberapa sumber belajar yang akan membantu murid belajar sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Sumber belajar yang saya siapkan adalah pemaparan materi dan video melalui Google Slide, gambar-gambar tentang perkembangbiakan tumbuhan yang diambil dari berbagai sumber, LKPD tentang perkembangbiakan tumbuhan, dan soal-soal dengan aplikasi Quizizz. Sumber belajar yang beragam tadi tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan saya capai, yaitu murid memahami tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hal inilah yang disebut dengan diferensiasi konten. Yuk kita simak prosesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian ibu semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Baca doa. Coba dulu Rama pimpin doanya. Itulah artinya. Siapa yang tahu apa itu guna tumbuhan? Ya Ali.
Pada kegiatan inti, peserta didik menyaksikan paparan materi dan menonton video yang ditampilkan melalui Google Slide. Sehingga peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori dan visual dapat terfasilitasi. Setelah menyaksikan paparan Google Slide, peserta didik ditugaskan untuk mencari informasi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dengan menggunakan Chromebook. Ya, buat informasinya di selembar kertas. Saya ambil kertasnya. Tulis. Tugas selanjutnya, peserta didik diberikan lembar kerja siswa. Peserta didik ditugaskan mencari informasi dari berbagai sumber, baik dari buku pelajaran ataupun dari paparan materi yang telah ditampilkan. Kemudian, mereka menempelkan hasil kerja mereka pada sebuah karton, sehingga peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik dapat terfasilitasi. Hal inilah yang disebut dengan diferensiasi proses. Diferensiasi produk dapat dilihat dari hasil diskusi peserta didik. Pada kegiatan asesmen dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Quizizz. Dari pembelajaran kita tadi. Ya, silakan anak Ibu Irsa. Pembelajaran ada 2, generatif dan vegetatif. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Irsa. Setelah melakukan seluruh proses pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik terlihat bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Untuk kedepannya, perolehan nilai capaian peserta didik juga akan semakin meningkat. Pembelajaran yang telah dilakukan sangat menyenangkan, apalagi belajar menggunakan laptop dan jaringan internet. Dilakukan membuat saya lebih senang dalam belajar. Pembelajaran diferensiasi yang dilakukan sangat baik dalam meningkatkan minat belajar peserta didik dan mewujudkan pembelajaran yang inovatif dan berpihak kepada peserta didik. Sekian video kali ini, semoga menginspirasi. Merdeka belajar!